Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kembali kita akan berbicara firman Tuhan mengenai tentang hal menghakimi. Tidak memperlambat waktu, mari kita buka ayat firman Tuhan kita yang terdapat dalam Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita tahu bersama pada dasarnya setiap orang, kita sebagai orang-orang percaya terutama, adalah orang-orang yang tidak luput dari berbuat kesalahan. Manusia terkadang tanpa menyadari bahwa setiap kesalahan yang diperbuat tidak pernah menyadari kesalahan tersebut. Seringkali orang-orang tersebut melihat kesalahan orang lain, tidak menyadari bahwa dia juga melakukan kesalahan yang sama. Dia terlebih dahulu mengoreksi kesalahan orang lain. Seperti ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita buka secara bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga sampai yang keempat berbunyi demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Firman Tuhan pada Injil Matius ini jelas mengingatkan kepada kita bahwa di mana kita terlebih dahulu melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Terlebih dahulu mengoreksi kesalahan orang lain. Terlebih dahulu menghakimi kesalahan orang lain. Perbuatan yang salah orang lain lakukan, kita terlebih dahulu menghakiminya tanpa kita menyadari bahwa kita juga melakukan kesalahan tersebut. Di sini ada beberapa poin, yaitu bagaimana sih sifat Allah dari penghukuman Allah, atau Allah menghakimi orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Cara Allah menghakimi orang lain, suka menghakimi orang lain, yaitu yang pertama jujur. Kita lihat di ayat pokok kita, ayat yang kedua tadi, yang mengatakan bahwa tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Di sini jujur artinya berdasarkan fakta. Tuhan mengatakan kesalahan orang lain, Tuhan menyatakan kesalahan orang lain itu sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu kita sebagai manusia, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak dapat menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Di mata manusia kita boleh menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita tersebut. Di mata orang-orang sekitar kita, kita boleh menyembunyikan hal perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi diingat, di mata Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Bahkan tidak ada satupun hal yang buruk yang Tuhan sembunyikan. Tuhan pasti akan ungkapkan semuanya itu. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari belajar. Jangan kita menilai kesalahan orang lain, tapi menyadari, sadar akan kesalahan diri kita sendiri. Jangan terlebih dahulu melihat kesalahan orang lain, tapi harus menyadari apa yang kita perbuat juga tidak benar di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yaitu adil, artinya tidak berat sebelah, netral, dan seimbang. Ayat yang kelima berbunyi demikian, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka Allah, hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
hukuman Allah itu adil. Tuhan tidak pernah membatasi atau Tuhan tidak pernah memilih kasih. Bila ini salah tetap disalahkan, bila ini benar tetap dibenarkan. Tuhan tidak pilih kasih seperti contohnya kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, yang salah terkadang kita membenarkan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah tidak setimpal menyatakan kesalahan tersebut. Tapi Tuhan itu adil. Dia menyatakan hal yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini kiranya dapat memberkati orang-orang yang mendengarkan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.